Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Untuk memulai Renungan Pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memohon tuntunan-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Pagi hari ini. Biarlah kiranya kami boleh mengerti sehingga iman kami akan selalu dikuatkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 yang berjudul Menguji Seorang Nabi bagian yang kedua. Ayat hafalannya berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Titik balik dalam pengujian Bates terhadap karunia yang dimiliki Ellen White. Ketika Ellen White mendapatkan penglihatan yang mencakup data astronomi. Sebagai mantan pelaut, Bates sangat mengenal topik tersebut. Kemudian Ellen menceritakan pengalamannya di Tosam kepada Jane Loborg. Loborg melaporkan suatu malam di hadapan saudara Bates yang saat itu belum percaya akan penglihatan itu. Saudari White mendapat penglihatan di mana ia memulai berbicara tentang perbintangan. Ia memberikan gambaran yang cemerlang tentang sabuk berwarna merah muda yang ia lihat di permukaan suatu planet. Dan kemudian menambahkan, saya melihat 4 bulan. Oh, kata saudara Bates, ia sedang melihat Jupiter. Ia kemudian menjelaskan beberapa fenomena astronomi lainnya. Setelah Ellen White selesai dengan penglihatan itu, Bates bertanya apakah dia pernah belajar astronomi. Ellen mengenangnya. Saya katakan kepadanya bahwa saya tidak pernah mempelajari astronomi. James White mengakui kurangnya pengetahuan istrinya tentang topik tersebut. Sudah umum diketahui, tulisnya saat menggambarkan penglihatan di Tosam. Pada awal tahun 1847, bahwa dia tidak tahu apapun tentang astronomi dan tidak dapat menjawab satu pertanyaan pun yang berkaitan dengan planet-planet sebelum dia mendapatkan penglihatan ini. Dan bukti-bukti itu sudah cukup bagi Bates yang skeptis. Dan sejak saat itu, ia yakin bahwa Ellen memiliki karunia ilahi. Dan pada April 1847, ia berkesimpulan bahwa Tuhan telah memberikan karunia-Nya untuk menghibur dan menguatkan umat-Nya yang tercerai-berai, tercabik-cabik, dan iman mereka yang ditelanjangi. Sejak kekecewaan mereka pada tahun 1844. Pada Januari 1848, Bates mendesak para pembacanya untuk tidak menolak pekerjaan Ellen White karena masa kanak-kanaknya dan kelemahan tubuhnya yang parah dan kurangnya pengetahuan duniawi. Ia menekankan bahwa bagaimanapun cara Tuhan selalu menggunakan hal-hal yang lemah di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang terpelajar dan berkuasa. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Bates, Tuhan menggunakannya untuk memberi semangat kepada kawanan kecil
tepat pada saat banyak pemimpin sebelumnya meninggalkan mereka. Ia mengatakan, dulu saya agak lambat untuk percaya bahwa penglihatan saudari Ellen berasal dari Tuhan. Tetapi saya tidak menentangnya, karena firman Tuhan sangat jelas bahwa karunia nubuat akan diberikan kepada umatnya di zaman akhir. Dan memang itu terjadi. Tugas kita bukanlah meremehkan, tetapi mengujinya. Semoga Tuhan membantu kita dalam tugas itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan selalu menguji setiap firman yang kami dengar. Dan melalui buku petunjuk Alkitab yang kami akan gunakan, itu cukup untuk boleh menguji setiap firman yang kami dengarkan. Tolong kami untuk boleh tetap setia di dalam kebenaran ini. Inilah doa kami persembahkan hanya di dalam anak Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.